Vira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Orang tua juga baik. Alhamdulillah sama baik. Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat walafiat ya datang ke sini. Tadi di sekolah gimana nih pembelajarannya? Ada yang merasa kesulitan nggak? Enggak sih, kalau di sekolah masih bisa dikerjakan dengan baik. Tugas-tugas juga ya masih bisa dikerjakan. Oh, tugas alhamdulillah lancar ya, masuk Iya. semua. Nah, oke. Sebelumnya nih, mohon maaf ya, kan kita sebelumnya berjanjian di WA nih. Baru bisa bertemu sekarang karena ibunya baru ada waktu sekarang. Iya. Tidak apa-apa ya. Iya. Nggak apa-apa. Oke, nih sekarang ibu pengen tahu nih, maksud atau tujuan kedatangan Vira ke sini itu apa? Atau ada merasa kesulitan dalam kehidupan atau permasalahan di sekolah atau misalnya ada kendala di sehari-hari atau ada permasalahan dengan orang tua, gimana? Coba ibu pengen tahu. Kalau untuk saat ini bukan masalah pembelajaran atau di sekolah, tapi mungkin lebih ke pribadi. Kayak misalnya Vira itu gampang marah atau mudah marah, Bu. Oh gitu. Jadi permasalahan kamu ini terkait dengan pengendalian emosi mungkin ya, Iya, karena betul, Bu. cepat marah gitu. Iya. Nah di sini ibu mau menjelaskan, bukan menjelaskan sih sebenarnya, lebih sharing dulu lah kita tuh ya. Sharing. Jadi kita tuh kan harus ada awal nih ya, validasi emosi. Ini validasi emosi itu harus tahu dulu nih terkait dengan permasalahan cepat emosi kamu tuh apa, dari mana kamu emosi. Misalkan ada permasalahan dengan teman, dengan orang tua, dengan keluarga, dan cara mengatasinya juga berbeda gitu. Nah yang kedua, beri jeda dulu nih. Misalkan berkomunikasi dengan orang sekitar, orang rumah, atau bisa teman dekat nih, kita bisa sharing dulu supaya mengontrol emosi kamu tuh cepat stabil juga nih. Kalau misalkan ibarat kalau misalnya kita nih ada permasalahan dengan keluarga, kan kita biasanya suka sharingnya sama teman, mungkin itu bisa lebih baik mungkin ya, dengan perasaan kita, emosi kita lebih menurun juga kalau kita bersharing dengan teman atau keluarga dekat gitu. Yang ketiga, ada teknik mengelola kemarahan nih, seperti misalkan tarik nafas yang dalam terus dibuang gitu, kan bisa meredakan emosi juga ya. Bukan hanya kamu aja yang sering emosi, tapi ibu juga pernah mengalami emosi dan orang-orang juga sering mengalami emosi, cuman kita ada tekniknya. Nah, mengelola pernafasan nih tadi udah. Nah, misalkan mencari sasaran kemarahan yang aman. Contohnya bisa memukul bantal nih atau merobek-robek kertas nih, supaya kita ada merasa keterpuasan dari diri sendiri nih. Ya misalkan memukul bantal itu kan aman ya, tanpa ada kekerasan fisik terhadap orang lain. Jadi itu lebih aman pokoknya, mengendalikan emosi ke apa ya, aktivitas tersebut. Nah yang terakhir ada mencari distrak, atau misalkan mendengarkan musik, mencari ketenangan, beraktivitas di alam-alam bebas, misalnya pergi muncak, atau kita pergi ke sesuatu tempat yang menurut kamu tenang nih, menjernihkan pikiran, hati juga gitu. Misalkan bisa apa ya, beraktivitas fisik nih seperti olahraga, bersepeda gitu, menggambar, atau bisa juga menyanyi tuh, menari, kan biasanya perempuan nyanyi atau menari gitu-gitu kan, joget-joget gitu. Nah yang terakhir nih ada terapi. Nah misalkan jika masukan ibu itu berhasil kepada kamu yang tadi ibu sebutkan nih. Nah kalau misalnya berhasil, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya belum berhasil dengan pertemuan kita hari ini, kamu bisa mengunjungi psikiater, karena itu kan ada terapi. Jadi psikiater itu bukan berarti terhadap orang-orang yang bermasalah atau gangguan kejiwaan, tidak, tapi terapi untuk menenangkan diri juga bisa gitu. Jadi karena kan macam-macam gangguan emosi itu kan banyak ya, bercabang, sehingga
kalau misalnya sudah ibu tangani tapi tidak juga ada jalan keluarnya, kamu harus mengunjungi psikiater yang lebih memahami segalanya, karena kan ibu hanya terbatas ya, ibu hanya kan karena apa ya, kalau ibu tuh ibarat tuh psikolog di sekolah doang gitu, bukan bukan yang untuk keluaran sampai kejiwaan gitu ibu, karena ada batasannya, hanya untuk di sekolah saja gitu. Nah terus ke psikiater tuh bisa ditindak lebih lanjut lagi gitu untuk ke sana, jadi lebih tahu nih arahan untuk permasalahan kamu itu apa. Nah gitu. Sekarang kan kamu sudah mengetahui nih apa dari yang ibu berikan masukan kepada kamu. Coba ibu pengen tahu nih kesimpulan kita dari pertemuan ini tuh apa, coba. Untuk kesimpulan kali ini yang saya dapatkan dari ibu itu untuk menahan atau mengelak apa itu? Meminimalisir Ya. yang mudah marah atau gampang marah itu seperti memberi jeda atau jarak berkomunikasi, atau bisa latihan fisik seperti olahraga, menyanyi, menari, mewarnai, menggambar juga bisa untuk mengurangi rasa gampang marahnya itu. Untuk emosi itu ya. Ya. Nah, gitu. Oke, apa sih mungkin masukan dari ibu dapat kamu pahami kan? Ya. Nah, dapat kamu pahami. Mungkin nanti ibu pengen lihat nih jarak seminggu atau kurang lebih 2 minggu untuk kedepannya. Ibu pengen tahu nih gimana sih perkembangan kamu setelah ibu konseling gitu, setelah ibu konseling terhadap gangguan maladaptif tersebut. Nah, nanti ibu pengen tahu nih perkembangan kamu di 2 minggu atau seminggu ke depan tuh ada perubahan tidak. Nah, ibu bisa mengecek secara langsung, tapi kita harus ketemu lagi ya gitu. Nanti kita janjian lagi di WA gimana perkembangannya. Nah, untuk pertemuan ini mungkin dicukupkan sekian ya. Nanti ibu jadwalin lagi kapan-kapannya, nanti ibu WA gitu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Untuk perkunjungan hari ini kamu sudah mengunjungi ibu ya, sudah ada aktivitas dalam konseling ini. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf ibu kalau misalnya ada kekurangan ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Makasih, nanti kita ketemu lagi ya di minggu berikutnya. Ya, baik Bu. Oke. Halo, assalamualaikum Vira. Waalaikumsalam Ibu. Nah, kita di minggu lalu sudah ketemu ya. Ya, Nah, sudah. sekarang kita minggu ini kita ketemu lagi, berjumpa lagi. Nah, gimana keadaannya sekarang? Sehat? Alhamdulillah masih baik-baik saja. Baik, orang tua juga sehat ya di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di pertemuan kita kali ini kan ibu kemarin sudah menjadwalkan ya, sudah memberitahu juga. Dan ibu pengen mengetahui nih gimana sih perkembangan kamu setelah treatment atau konseling bersama ibu di minggu kemarin. Nah, coba ibu pengen tahu nih, coba gimana sih, apakah ada perkembangan dari kamu atau gimana nih di minggu ini? Sesuai dengan saran dari Ibu nih, saya sudah melakukan seperti menyanyi, menari, mendengarkan musik, mewarnai, itu juga mengurangi rasa emosi saya gitu. Jadi nggak terlalu gampang marah gitu. Jadi masih bisa ditahan dan diluapkan pada hal-hal yang Ibu sarankan itu. Jadi diluapkan atau disalurkan terhadap aktivitas-aktivitas yang tidak membuat merugikan ya, tentunya. Dan aktivitas atau kegiatan yang menurut ibu itu baik, hal baik yang dilakukan. Nah, alhamdulillah mungkin ya kalau misalnya kamu sudah mengerti dan memahami, menjalankan juga, ibu udah senang banget ya. Ketika ibu bisa menolong murid-murid ibu gitu kan, berarti ibu melaksanakan tugas ibu dengan baik gitu. Jadi kamu bisa memahami ya, bisa menjalankan ya untuk treatment yang ibu sampaikan. Bisa Bu. Nah, alhamdulillah bisa, berarti kamu sudah ada perkembangan. Nah, ibu mohon untuk lebih ditingkatkan lagi kesabarannya, mengontrol atau mengelola emosinya gitu. Mungkin
nanti ibu dicek lagi ya untuk beberapa bulan ke depan masih sama nggak nih, karena ibu akan memantau kamu terus nih bagaimana di sekolah, di rumah. Nanti ibu akan berkolaborasi dengan orang tua kamu juga gitu, supaya ibu mengetahui nih perkembangan kamu di luar dan di rumah sama atau berbeda gitu. Nah, coba sekarang ibu pengen tahu nih, refleksi untuk pertemuan kali ini tuh apa? Coba perkembangan dari kamu ini apa? Boleh disimpulkan? Perkembangannya menjadi lebih baik lagi dan bisa mengontrol kesabaran juga, emosinya biar menjadi yang pribadi yang lebih baik lagi, tidak mudah marah apalagi ke orang lain gitu kan. Oh gitu, jadi sudah ada perkembangan ya, kamu sudah memahami ya apa yang ibu sampaikan. Nah, oke, cukup sekian ya pertemuan kali ini, karena ibu ingin mengecek aja nih yang mengontrol perkembangan kamu seperti apa gitu. Ternyata ibu berhasil mengkonseling murid ibu yang mengenai gangguan maladaptif tersebut. Nah, baik, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Maaf juga bila ibu banyak kekurangan ya gitu. Untuk sekian pertemuan kali ini, bila nanti kamu memerlukan ibu lagi atau pengen menanyakan permasalahan-permasalahan yang lain, boleh kita WA dulu ya, berjanjian dulu. Oke, makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu.